Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kami akan menyampaikan yaitu tentang topiknya mengembangkan kerjasama Pusat Smart Apps Creator dan Sistem Digital Indonesia. Di topik ini adalah mungkin topik yang akan banyak berkala ya, seperti pelatihannya Smart Apps Creator untuk bahan ajar. Jadi diharapkan ini dengan adanya topik seperti ini akan tumbuh dan berkembang Pusat Smart Apps Creator dan Sistem Digital di Indonesia ya, dan kita bisa melakukan kerjasama dan juga pengembangan dan seterusnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Aitan Rahman ya. Saya sebagai founder dan juga senior consultant dari Inovasi Semesta Ilmu dan juga sebagai prinsipal Smart Apps Creator. Jadi sebagai prinsipalnya Smart Apps Creator yang ada di Indonesia. Bidang keahlian yang kami dalami sampai sekarang itu bidang knowledge management ya, e-learning, multimedia solution, e-government, balance scorecard, ya, information technology, system analysis and design, internet business, dan juga inkubator bisnis teknologi dan pengembangan startup. Dan khusus yang Smart Apps Creator ini adalah bagian dari multimedia solution Smart Apps Creator. Nah, sasaran peserta webinar ini, Bapak Ibu sekalian, itu diperuntukkan untuk sekolah, perguruan tinggi, koperasi, komunitas, perusahaan, dan siapa saja yang berkeinginan mengembangkan kerjasama Pusat Smart Apps Creator dan Sistem Digital. Jadi dengan adanya webinar ini diharapkan kita dapat kerjasama ya untuk daerah-daerah di semua kota di Indonesia untuk mengembangkan ya, Pusat Smart Apps Creator dan Sistem Digital. Rangka pengembangan SAC dan sistem digital ya Bapak Ibu sekalian, kami memiliki 3 tahapan. Ini roadmap yang kami miliki. Jadi kami itu sebagai prinsipal SAC itu 2018. Saat itu betul-betul boleh dikatakan tidak ada yang tahu. Dan mungkin SAC tidak pernah dilirik. Dan kami sendiri saat 2018 masih aktif di bidang e-government ya, di bidang konsultan gitu. Bahkan di SAC-nya kami sendiri belum sangat serius gitu. Kami mulai memperhatikan yaitu ketika ada satu lembaga dari pemerintah ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kajian sangat serius dengan SAC, dan mereka sampai mau datang ke tempat saya hanya untuk bertemu saja, untuk meyakinkan bahwa SAC itu memang di bawah saya gitu, bukan di tempat lain. Akhirnya setelah yakin, akhirnya betul-betul mereka mengembangkan kemudian menyebarkan. Nah, ketika datang COVID, yang mana kami memberikan pelatihan kepada mereka di tahun 2019, datang COVID gitu di tahun 2020 gitu. Akhirnya mereka benar-benar sangat serius menyebarkan pengetahuan SAC. Begitupun di Pusdatin juga. Akhirnya tersebarlah ke seluruh Indonesia. Tetapi kami melihat bahwa tidak hanya sampai situ. Bukan hanya sebagai bahan ajar gitu kan. Nah, kami melihat karena kami memang terjun di bidang pengembangan inkubator bisnis teknologi ya, di IBT itu, dan juga pengembangan startup, tentunya kami tidak boleh hanya melihat wah ini sedang dipelajari oleh guru, dosen, dan seterusnya gitu, tanpa melihat ini apa akan menaikkan kesejahteraan atau tidak di masa depan. Karena kami ya tahun 2018 itu kami pergi ke Aceh ya, ke Jambi, ke Makassar, untuk memberikan dorongan di beberapa perguruan tinggi mengembangkan inkubator bisnis teknologi. Karena memang itu betul-betul berdampak nanti di masa depan untuk Indonesia sendiri. Nah, jadi tentunya ketika terjadi pertumbuhan SAC dipelajari di Indonesia, tentunya kami tidak berkeinginan hanya sebatas hanya lewat. Gitu. Nah, akhirnya kami sangat serius mendalami SAC untuk dikembangkan dan juga dibuat roadmap. Jadi tahap pertama ini Bapak Ibu sekalian yaitu pengembangan training dan webinar.
Jadi tahun 2000, kemudian 2021, ya, kami aktif untuk melakukan pelatihan dan webinar. Dan khusus tahun 2022 sekarang ini, mulai kami canangkan bahwa akan diberikan pelatihan secara free ya, berkaitan dengan gratis gitu, termasuk webinarnya untuk SAC. Nanti ada SAC untuk game edukasi, SAC untuk bahan ajar, SAC untuk promosi dan seterusnya. Kemarin sudah dilakukan pelatihan ya, pengembangan situs direktori bahan ajar dan kreativitas sekolah. Nah, nanti kami akan buat lagi, begitu terus ya, dalam tahun ini. Jadi diharapkan dengan di tahun ini itu akan tumbuh pelatihan, ya, training dan juga webinar yang menyebar. Ya. Menyebar tidak hanya pakai webinar saja gitu, ya, atau pelatihan online seperti begini, tetapi juga dilakukan secara tatap muka. Sudah ada ya yang melakukannya dan banyak yang menginfokan ke kami. Hanya ini benar-benar ingin bagaimana caranya bahwa pelatihan dan juga webinar Smart Educator ini bisa tersebar, termasuk sistem digitalnya. Nanti kami akan ceritakan ya, kenapa sistem digital harus kami masukkan. Kemudian diharapkan di tahap yang kedua ya, itu pengembangan komunitas dan pusat SAC dan sistem digital. Sehingga akan terjadi pertumbuhan pusat-pusat SAC dan sistem digital, apakah di sekolah, apakah di perguruan tinggi, apakah di komunitas gitu. Nah, ini untuk apa? Untuk menyiapkan diri ya, untuk nanti diharapkan Indonesia akan memasuki ekosistem digital. Ya. Jadi kami sudah kasih tahu ke kawan kami yang ada di kementerian gitu, bahwa kami punya SAC, kami juga punya tim, punya network dan seterusnya. Ingin sekali bahwa masuk ke dalam area ekosistem digital yang mereka rancang. Karena ini dampaknya besar. Jadi dampaknya itu tentunya diarahkan pada tahap yang ketiga. Terjadinya monetisasi dan juga startup. Jadi tidak hanya sebagai bahan ajar biasa atau ke game edukasi biasa gitu, tetapi terjadinya bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan melakukan mendapatkan nilai baru, monetisasi, ya, dan juga bahkan bisa mendirikan startup dalam bidang SAC atau multimedia dan sistem digital. Jadi ada 3 tahapan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kami berbagi dengan Bapak Ibu sekalian bisa mengambil peluang ini. Ya. Kita bisa kerjasama untuk menumbuhkan. Karena kami nantinya punya ini ya. Jadi kalau misalnya di satu kota itu sudah ada gitu, kalau kotanya besar gitu, ya tentunya akan lebih banyak dari satu. Jadi akan lebih banyak dari satu. Tapi kalau misalnya dia pandang hanya cukup satu atau dua, ya sudah cukup saja satu atau dua. Ini adalah forum dan channel Smart Educator ya. Silakan masuk di situs yang kami sediakan. Ada YouTube-nya ya, ada Facebook, ya. Ada Facebook page-nya, ada Telegram channel ya. Nah, ini yang sosmed yang kami sekarang siapkan ya, untuk mendukung. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengajak dulu kepada Bapak Ibu sekalian terhadap revolusi media. Dan ini betul-betul harus dipahami betul. Harus dirasakan betul. Karena dampaknya terus terang saja ini besar sekali untuk kita ya. Jadi kalau ada nanti ada term ya kita dimakan orang itu benar-benar terjadi. Karena Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan. Jadi di internet saja, pengguna internet kita itu kan 202 juta ya, di bulan Januari 2021. Dan pengguna akses via mobile itu 96,4%. Jadi bisa dibayangkan, hampir semua orang yang menggunakan internet yang 202 juta itu adalah 96%-nya adalah akses menggunakan mobile. Jadi bisa dibayangkan, jadi semua aplikasi yang betul-betul aplikasi layanan yang betul-betul bisa dirasakan, itu tidak lagi menggunakan komputer. Jadi menggunakan laptop hanya dipakai untuk kerja saja. Tapi yang dirasakan nantinya
apakah untuk belajar ataukah untuk menghafal, untuk latihan, semua nanti lari ke handphone. Jadi bukan lagi di desktop, ya. Bukan lagi di laptop. Laptop hanya untuk betul-betul untuk membuat saja, membuat PowerPoint, membuat Excel, ya, membuat Word, membuat SAC gitu. Tapi akses layanannya nanti banyaknya di handphone. Nah ini mesti dipahami sangat betul. Jadi Bapak Ibu sekalian mau di sekolah, perguruan tinggi, mau komunitas, mau masyarakat, semua akan lari ke sana semua. Kemudian di sosial medianya, bisa dibayangkan, pengguna sosial media aktif di Indonesia itu ya Januari 2021 itu 170 juta orang. Saya bayangkan, 170 juta. Aktif di sosmednya itu hampir 100% ya, 99,1% aktifnya. Semua pakai handphone. Jarang sekali yang menggunakan laptop untuk sosmed. Sangat jarang. Seperti kami menggunakan sosmed menggunakan laptop dipakai adalah untuk nge-share, kemudian untuk menulis dan selanjutnya ya untuk marketing. Selanjutnya kami sendiri pakai handphone, memanfaatkan handphone. Jadi bisa dibayangkan. Dan 170 juta itu tidak ada satupun sosmed buatan kita. Ya. WhatsApp bukan punya kita. Instagram bukan punya kita. YouTube bukan punya kita. Ya kan? Facebook, Twitter, LinkedIn, semuanya tidak ada satupun. Artinya apa? Artinya 99,1% itu memanfaatkan platform luar. Jadi bisa dibayangkan. Jadi kalau nanti kita ini lengah gitu, ya kita seperti dimainkan oleh jejaringnya mereka. Jadi ini salah satu tantangan tersendiri. Nah, revolusi media ini juga jangan dianggap ringan. Sebesar CNN, sebesar MNC, ya bukan CNN, MNC, itu saja sampai membawa undang-undang berkaitan dengan pertelevisian begitu, ya, broadcasting, itu sampai dibawa ke MK. Baik, bisa dibayangkan kan, ke majelis komisi itu ya, yang berkaitan dengan undang-undang. Kenapa? Karena benar-benar iklannya berdampak sekali. Jadi luar biasa dampaknya bagi mereka. Jadi revolusi media, yaitu dari video masuk di YouTube, kemudian audio masuk di Spotify, ya. Kemudian nggak tahu lagi ya, banyak sekali audio masuk di dunia platform-platform musik dan seterusnya. Ya. Belum lagi foto, ya. Masuk di Pixabay, kemudian di Prepik dan sebagainya. Belum lagi teks. Ya. Dan ini luar biasa sekali, ya, revolusi media ini. Dan ini benar-benar terjadi di dalam beberapa tahun ini. Baru semua orang merasakan dampaknya. Padahal yang namanya teknologi internet dari dulu sudah ada. Tetapi konsep dari yang diramalkan orang dari beberapa tahun yang sebelumnya, yaitu dengan web 3.0 dan seterusnya, itu mungkin belum dirasakan betul. Kami juga belajar yang namanya web 2.0 ya, teknologinya. Saat itu kami belum melihat itu, ini sebetulnya bakal jadi apa. Nah sekarang kami merasakan sekali, waduh, luar biasa sekali. Jadi membuat video online saja sekarang jadi bisa. Membuat video bisa, membuat website bisa, membuat programming juga bisa secara online. Tanpa diinstal. Dan itu terjadi perubahan. Nah inilah revolusi-revolusi yang terjadi. Dan kita merasakan sekali revolusi itu. Ada di YouTube, Vimeo, Spotify. Ya. Vimeo harus ditutup Indonesia dengan alasan katanya pornografi. Padahal di YouTube juga banyak sekali yang namanya pornografi. Jadi itu persaingan bisnis kemungkinan. Kemudian ada Anchor, ya, ada Canva, ada Pixabay, Prepik, waduh, sangat banyak sekali. Dan ini mereka betul-betul masuk di Indonesia semua. Ya. Mereka menjadi pemain. Sedangkan kita di sistem digitalnya kita Gojek, ya, kemudian Tokopedia, yang begitu yang kita. Tapi yang di level yang betul-betul medianya malahan kita nggak punya. Ya.
TikTok gitu. Kita kan nggak punya. TikTok menjadi pesaing YouTube. Jadi ini Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan bahwa platform digital ini sangat dahsyat sekali. Nah, kemudian muncullah ya mobile as multimedia interaktif. Dan ini kenapa kami harus sering angkat ini? Tadi seperti yang dijelaskan ya, di dalam statistik bahwa 96 sekian persen itu adalah akses internet itu pakai handphone. Artinya, aplikasi apapun nanti akan didominasi oleh handphone. Apakah itu multimedia, apakah itu promosi, apakah itu iklan, apakah itu e-commerce, apakah itu payment, dan seterusnya, apakah itu pendidikan, bahan ajar, dan seterusnya, ya mobile. Ya. Nah, kami ingin mengangkat dan memfokuskan pada multimedia, tidak pada bagian yang namanya sistem bisnis dulu. Jadi sistem proses itu kami potong dulu, karena itu masuk di sistem digital. Kami angkat dulu pada multimedia interaktif. Jadi multimedia interaktif, Bapak Ibu sekalian, merupakan aplikasi beragam media yang disatu padukan ya, untuk menjadi sebuah aplikasi. Apakah itu isinya video, audio, teks, foto, animasi, gambar, link, dan garis bawahi layanan internet. Ketika kami belajar 20 tahun yang lalu ya tentang multimedia, tidak ada layanan internetnya embedded ya, ditempelkan ya, ke dalam multimedia interaktif tidak. Sekarang masuk layanan internet. Bisa ditempelkan ke mobile app multimedia interaktif. Nah, muncullah sekarang dengan adanya Android ya, iOS yang begitu luar biasa pertumbuhannya. Nah, akhirnya muncullah mobile app multimedia interaktif. Artinya multimedianya itu ya jalan di berbasis mobile 96% tadi. Jadi bisa dibayangkan kalau kita tidak mengembangkan di situ ya tentunya yang pihak lain yang akan mengambil peluang. Apakah di dunia pendidikan, apakah di dalam game edukasi dan seterusnya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian masuk ke Google Play Store. Silakan cari di situ. Mana bahan ajar yang buatan kita. Ya. Yang bakal mendukung dunia pelajaran kita. Atau dunia kebudayaan Indonesia gitu. Masuk di sana. Bandingkan dengan orang mengajak belajar bahasa Inggris. Di Google Play Store. Sangat banyak. Tapi berapa banyak aplikasi yang mengajarkan bahasa daerah kita? Sangat sedikit. Dulu ada satu guru katanya yang dari Sulawesi untuk mengembangkan aplikasi menggunakan SAC untuk untuk bahasa di daerah Sulawesi. Kami sangat dukung. Begitupun ada dosen yang dari Jambi mengembangkan aplikasi permainan daerah, masukkan ke dalam Play Store, kemudian menggunakan SAC. Nah, jadi Google Play Store ini akan menjadi tumpukan luar biasa, bermacam aplikasi. Dan ini tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Microsoft saja bisa keteter di sini. Jadi Google Play Store akan menjadi tumpukan server, ya, tumpukan aplikasi yang sekarang sudah melebihi 1 miliar aplikasi yang ada di Google Play Store. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, Google Play Store merupakan salah satu platform untuk berbagi pengetahuan dalam bentuk aplikasi. Apakah multimedia, bisnis, dan seterusnya. Nah, sekarang kami ingin sebagai memberikan pengantar terhadap Smart Apps Creator. Karena banyak yang sering kontak gitu, disangkanya bahwa Smart Apps Creator dirancang untuk membuat database. Tidak. Dia dipakai untuk mengembangkan aplikasi multimedia interaktif berbasis Android, iOS, atau web, atau desktop. Ini adalah Smart Apps Creator. Dan bisa diintegrasikan dengan web service. Nah, ini kuncinya. Integrasi dengan web service. Nah, di aplikasi, kalau kita zaman dulu membuat aplikasi Android, ya, iOS, web, desktop, atau Linux, itu Bapak Ibu sekalian harus memiliki keahlian programming. Apakah Java, Visual Basic, ya HTML, JavaScript, dan seterusnya. Ini adalah pendekatan lama. Dan ini sudah diceritakan oleh banyak orang bahwa satu saat ini bakal berubah.
Jadi para ahli sudah memperkirakan ini akan berubah dan benar dan berubah. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi di dunia prosesor ya, kemudian RAM dan seterusnya mempengaruhi perubahan-perubahan pembuatan aplikasi. Jadi ketika kami dulu belajar programming betul-betul coding ya, belajar HTML, belajar PHP, betul-betul pemikirannya coding betul. Jadi yang tidak punya latar belakang itu jelas akan kesulitan. Masa semua orang harus belajar ke sana, kan tidak mungkin. Makanya terjadilah perubahan, salah satunya dengan datangnya SAC. SAC itu membuat aplikasi multimedia ya, Android, iOS, web, dan desktop itu benar-benar tanpa programming. Jadi Bapak Ibu sekalian membuat aplikasi multimedia, ya, apakah itu untuk bahan ajar, apakah untuk promosi, apakah untuk wedding, ya, untuk event dan sebagainya, yang berbasis multimedia betul-betul tanpa programming. Artinya apa? Siapa saja jadi bisa buat aplikasi. Hanya punya fokus kepada objeknya. Perlu fokus pada objek, pada skenario, navigasi, dan animasi selesai. Dan ini benar-benar merubah. Makanya ada dua istilah ya, Bapak Ibu sekalian di dunia teknologi informasi itu ada yang namanya no code ya. Jadi SAC itu termasuk no code. Ada yang namanya low code. Jadi pemrogramannya itu rendah. Jadi rendah itu tidak seperti zaman dulu kalau buat aplikasi. Sehingga ya ini pecah ya. Jadi saya sendiri tidak paham ya. Tidak bisa memperkirakan bagaimana dampaknya kalau no code dan low code ini masuk ke Indonesia, bagaimana dengan orang-orang yang belajar informatika. Karena dia pilihannya yang tinggal satu. Kalau dia terus hanya dengan pengkodean, dia akan kalah. Karena tool mesinnya sudah jadi. Seperti SAC ini kan membuat aplikasi multimedia bahan ajar sangat cepat. Kalau pakai tool pemrograman studio Android jelas lama. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ya, bagi kalangan programmer. Tapi bagi kita yang memang perlu membuat aplikasi di mana penggunanya nanti ada 96% ya, dari 200 juta tadi, ya, itu adalah pakai handphone, ya sudah, itu bagi kita ya memang harus begitu. Masa kita harus belajar PHP, kan tidak mungkin, atau belajar HTML, JavaScript, kan tidak mungkin. Karena si penggunanya tadi ya, 200 juta, ya, 96%-nya itu adalah handphone. Jadi kalau semua buat aplikasi harus belajar coding, berapa jurusan, terus universitas yang harus untuk memberikan pelatihan programming, ya tidak mungkin. Nah, makanya muncullah no code. Nah, SAC itu no code. Bapak Ibu sekalian silakan download ya, bisa download di versi trialnya, Innosi.id download SAC. Kemudian lisensinya tolong dibaca dengan baik, karena banyak yang kontak kami disangkanya dia adalah satu komputer. Atau satu komputer dipakai bersama. Bukan ya, pakai bersama tapi bergantian. Jadi dipakai bersamanya bergantian. Itu silakan dipelajari di sana. Nah, ini yang kami ingin ceritakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, SAC itu adalah salah satu tool untuk membuat aplikasi multimedia interaktif ya, dengan tanpa pemrograman. Dan dia bisa diintegrasikan dengan web service. Nah, web service ini betul-betul sangat melimpah sekarang. YouTube. Ya. Bapak Ibu sekalian bisa tempelkan YouTube ke dalam SAC. Google Map juga bisa. Facebook juga bisa. Whiteboard Box juga bisa. Kemudian untuk chatting ya, Talk.io juga bisa. Belum lagi video link to me. Ya. Itu adalah modelnya seperti Zoom begitu, juga bisa diintegrasikan. Jadi seakan-akan kita memiliki aplikasi Zoom, padahal tidak sama sekali. Dia disimpan di server terpisah. Google Form, belum lagi Quizzes, ya. Belum lagi Microsoft Form dan seterusnya. Dan ini benar-benar sangat melimpah. Benar-benar sangat melimpah dan tidak ada kita. Artinya orang kita. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, SAC ini bisa kita mengembangkan apa saja dalam bentuk database
gitu, apakah testing, survei dan seterusnya, ditempelkan ke SAC gitu. Sehingga kita seolah-olah bisa membuat aplikasi Android penuh ya secara online, padahal dia menggunakan aplikasi lain di luaran gitu yang ditempelkan ke SAC. Nah, jadi SAC mungkin itu. Nah, ini web service ini betul-betul sangat melimpah sekali. Dan bersaing mereka ya. Jadi mereka sangat bersaing sekali. Google Drive dengan OneDrive juga bersaing dengan Dropbox juga bersaing. Ya. Belum lagi Google Form dengan Microsoft Form. Quizzes juga sama. Wah, banyak sekali. Dan ini mesti kita pahami bahwa di masa depan itu memang ya akan arahnya ke sana. Jadi semua aplikasi atau layanan web itu akan menjadi modul dan ditempelkan ke dalam rencana aplikasi kita. Itu memang begitu trennya seperti itu. Jadi ini adalah sudah diperkirakan dan sekarang dulu kami sih belum kami belajar yang namanya API dan sebagainya, ya web service dan sebagainya. Tapi belum bisa merasakan sama sekali. Nah pada waktu dengan SAC kami coba gitu, akhirnya oh berarti di luaran sana yang namanya web service begitu sangat melimpah. Nah ini bisa diintegrasikan dengan SAC. Otomatis Bapak Ibu sekalian dengan SAC itu ya kita bisa membuat aplikasi dengan tidak memerlukan kemampuan programming. Berbeda dengan programming lainnya, Visual Basic, PHP dan seterusnya harus punya kemampuan. Akibatnya apa? Akibatnya semua orang ya bisa membuat mobile apps multimedia interaktif ya, menggunakan SAC. Semua orang, banyak orang, lapisan, bisa siswa, bisa mahasiswa, ya, bisa guru, bisa dosen, siapa saja. Orang tua juga bisa. Jadi bisa dibayangkan. Kenapa para pengembang atau tool juga sama berpikir? Karena tadi, semua orang akan masuk ke mobile. Ya, bayangkan Indonesia itu 96%-nya di mobile. Berapa puluh aplikasi ataukah multimedia yang dipakai oleh orang Indonesia. Itu menjadi sebuah tantangan. Nah, SAC juga sangat mudah dipelajarinya, ya, cepat dan tanpa pemrograman juga bisa diintegrasikan dengan layanan lain, Google Form dan seterusnya. Kemudian penerapannya bagaimana? Penerapannya sangat banyak kan. Bisa untuk mobile multimedia e-book, ya, bahan ajar, game edukasi, marketing real estate, perumahan, kendaraan, acara perkawinan, wedding, city tour, guide, profil company, personal branding, katalog, dan seterusnya. Jadi cukup banyak. Jadi yang namanya aplikasi multimedia itu akan sangat banyak sekali. Tentang kebudayaan, tentang kesenian, ya, tentang lagu-lagu wajib di Indonesia, ya, tentang bacaan Quran kalau orang Muslim, ya, doa-doa, dan seterusnya. Itu kan semua multimedia. Jadi bisa dibayangkan kan, aplikasinya begitu sangat banyak. Bisa untuk learning, ya. Jadi bisa untuk pembelajaran bahasa Inggris, misalkan seperti ini, ya. Kemudian untuk event, jadi kalau kita punya event, punya seminar, ya, punya kompetisi, kita bisa buat dengan cepat dan sebarkan di acara webinar, seminar, ya, kompetisi atau event yang kita ini orang download, ya, mau pakai Bluetooth, mau pakai barcode, ya, akhirnya masuk sehingga orang tahu katalog yang ikut pameran siapa saja. Kalau ada bonus, kasih situ. Kalau ada diskon, masukkan di situ. Jadi bisa dibayangkan. Jadi sangat banyak dan dia bisa diintegrasikan dengan macam-macam. Dengan Google Form, ya. Macam-macam. Marketing, ya. Misalnya untuk kendaraan Lamborghini misalkan bisa diintegrasikan dengan website, forum, ya, dengan YouTube. Ya. Di samping ada cerita tentang tentang Lamborghini yang misalkan. Bisa untuk real estate ini, jadi untuk pelajaran, real estate dan seterusnya. Jadi cukup sangat banyak. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengajak bagaimana kita sama-sama mengembangkan kerjasama, ya, pusat smart edge creator dan sistem digital Indonesia. Artinya di mana-mana.
Di sekolah bisa di perguruan tinggi, bisa di komunitas. Dan konsepnya win-win solution. Pertama sekali kami ingin jelaskan bahwa pusat SAC dan sistem digital itu akan ada 5 kegiatan utamanya. Pertama, training dan webinar. Jadi akan ada, kita akan ada kegiatan training, kemudian juga ada pengembangan produk dan service ya, yang bisa dijual dari masing-masing pusat SAC tadi ya. Kita bisa jual tentang game, tentang bisa layanan wedding, ya, bahan ajar dan seterusnya, ya, template bahkan ya. Kemudian juga untuk konsultan, ya, kalau ada perusahaan yang datang bisa diberikan layanan begitu. Nah, kemudian juga kalau pemerintah meminta kita bisa berikan layanannya, atau juga mengembangkan marketplace. Nah, kemarin itu Bapak Ibu sekalian kami memberikan pelatihan untuk sekolah memiliki situs ya, situs direktori, mobile apps, marketplace, bahan ajar, dan kreativitas sekolah. Kami dorong itu. Kenapa? Karena kunci di masa depan itu kreativitas. Jadi semakin tinggi kreativitas, semakin membuka peluang untuk tumbuh anak-anak siswa. Kalau mahasiswa juga sama. Nah, sehingga mungkin saja akan tumbuh marketplace. Kemudian juga mengembangkan web service. Jadi kalau sudah tahapan SAC-nya sudah tumbuh gitu, kemudian nanti programmingnya juga tumbuh, pelatihan programming untuk komunitasnya ya, untuk siswa, untuk mahasiswa, ataukah juga untuk yang lain, diharapkan akan tumbuh orang-orang yang mau mengembangkan web service. Ini betul-betul kami sering diskusi dengan tim ya, kebetulan doktor gitu ya, bahwa web service ini betul-betul menjadi satu tantangan besar. Dan kami sendiri sampaikan ke senior di Telkom bahwa perlu dipertimbangkan seperti Telkom itu memiliki seperti YouTube. Kenapa? Karena jelas seperti kami akan mendorong di SAC ya, setiap Bapak Ibu sekalian tuh YouTube-nya mesti diaktifkan. YouTube-nya diaktifkan, kenapa? Karena nanti untuk dipakai bahan ajar, ya, ataukah untuk menjelaskan gitu, itu kasih saja dengan 2 menit sangat penting. 2 menit apakah dalam bentuk audio saja ataukah dalam video 2 menit ditempelkan gitu ke dalam aplikasi SAC-nya. Dan itu kita sangat memerlukan sekali ya layanan video itu. Kalau layanan, karena gini, kalau membuat sistem ya, jadi Bapak Ibu sekalian nih masukkan video gitu ke dalam web hosting kita gitu. Itu, waduh, kalau diakses sekian banyak orang nggak mungkin. Bisa-bisa drop server kita. Apalagi kalau menggunakan teknologi lama. Bisa-bisa di-download dulu. Jadi kalau ada yang downloadnya banyak gimana? Kalau ada 1 giga, ada yang downloadnya 1000, berarti sudah 1 tera. Sudah 1 tera, bayangkan itu. Bisa-bisa jebol server kita. YouTube nggak tahu berapa besarnya. Dan bagaimana cara membaginya kami juga nggak tahu. Tapi yang jelas, web service ini menjadi tantangan tersendiri. Apakah untuk quiz, survei, booking, video, ya, untuk audio. Kami sendiri ingin masuk ke situ, tapi kami sedang mempertimbangkan karena kalau sudah yang namanya video, audio, itu servernya jadi lebih besar. Yang kami sedang mau kembangkan itu untuk survei, untuk quiz. Gitu. Jadi ada 5 kegiatan yang ada di pusat SAC. Jadi kalau nanti dikembangkan di daerah, itu ya kerjasama adalah training dan webinar dulu yang diinginkan. Nah, kemudian naik menjadi layanan buat produk yang kecil-kecil. Jadi harapannya akan tumbuh sampai bisa membangun web service. Kita kan nggak tahu. Tapi yang jelas web service-nya sudah menjadi sekarang ini melimpah ya, di luaran. Quizzes dan seterusnya ya. Seri pelatihan yang sedang kami jalankan sekarang ini ya, yang sedang kami godok dan juga buka gitu, yaitu membuat mobile apps multimedia interaktif bahan ajar. Apakah untuk sekolah atau untuk kalangan perguruan tinggi. Kemarin untuk perguruan tinggi, beberapa hari ya, minggu lalu. Nah, besok untuk sekolah. Nanti kami akan buka lagi, terus begitu. Kemudian selanjutnya kami akan buka juga pelatihan untuk game edukasi.
Nah, kenapa kami mendorong game edukasi menggunakan SAC? Ini adalah sebagai basic. Kalau nanti di antara SDM kita itu bisa tumbuh, siapa tahu mereka bisa membuat game yang benar-benar sangat profesional. Tapi game edukasi yang basicnya harus masuk dulu. Kenapa? Karena ini ada sangat diperlukan sekarang. Game edukasi untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, untuk belajar fisika, untuk belajar ekonomi, dan seterusnya. Jadi game edukasi ini mesti ditumbuhkan di kita. Dan SAC memungkinkan. Kemudian juga membuat mobile interaktif untuk promosi, sehingga nanti pusat pun bisa memberikan untuk buat aplikasi untuk promosi. Mungkin untuk hotel, mungkin untuk juga wisata dan seterusnya. Juga untuk pemerintahan, kami juga akan buat ya. Nah ini kemudian juga membuat situs direktori bahan ajar dan kreativitas. Ya. Itu 2 minggu yang lalu, tapi khusus sekolah ya. Nanti kami akan buka khusus untuk perguruan tinggi, kami pisahkan gitu. Kemudian mengembangkan kreativitas anak dan siswa dengan SAC, di mana kami mendorong pertumbuhan ekstrakurikuler, yaitu dengan multimedia, memanfaatkan smart apps creator dan sistem digital. Dulu kami ketika SMA, itu kami belajar bahasa basic, sampai kami mendapat sertifikat. Sertifikat nasional bahasa basic. Saat itu kami masih kelas 2 SMA. Ya. Jadi kami sudah ikut ujian nasional, jadi bersama lulusan sarjana saat itu. Jadi dari kami ada beberapa orang yang diajak oleh guru. Dan ini saja memungkinkan. Jadi jangan heran ya kalau anak didik kita pun sama, mau dia SD siswa ataukah juga mahasiswa, kreativitas untuk mendapatkan sertifikasi secara keahlian itu sangat diperlukan. Sehingga kreativitas itu sangat perlu. Kemudian juga mengembangkan blended learning. Suka atau tidak suka, sekarang Bapak Ibu sekalian, pola belajar kita benar-benar harus masuk ke dalam blended learning. Tidak bisa lagi menggunakan polanya belajarnya full tatap muka, 100% tidak bisa. Atau menggunakan full online juga tidak bisa. Kita harus blended learning. Seperti kami juga nanti akan buat tatap muka ya. Jadi kalau nanti di antara Bapak Ibu sekalian mengundang kami gitu, datang untuk memberikan pelatihan SAC, juga harus tatap muka, di samping ada online. Nah, nanti tujuannya untuk apa? Tadi kan mungkin untuk sertifikasi dan seterusnya. Jadi blended learning itu memang harus dikembangkan. Ini mencampurkan antara berbasis teknologi dan non-teknologi. Kemudian juga mengembangkan ya pelatihan mengembangkan monetisasi smart apps dan sistem digital. Jadi ini perlu didorong. Kenapa? Karena kita betul-betul kalau Bapak Ibu sekalian sering masuk di dunia prefix ataukah di dunia tempores, tem gitu ya dan seterusnya, kita akan lihat bahwa Indonesia masih sedikit yang bermain di situ. Padahal konten di Indonesia sangat banyak. Foto Borobudur saja bisa dijual oleh kita. Foto Borobudur ya. Fotonya gedung sate aja bisa dijual. Kalau itu hasil karya kita kan kita bisa jual. Itu hak intelektual kita. Jadi bukan hak intelektual yang lain. Meskipun Borobudur itu kan publik. Jadi publik, kemudian juga gedung sate juga publik. Tapi kalau sudah di-capture oleh kita, ya itu menjadi nilai jual kita sendiri. Jadi hak paten kita, hak intelektual kita. Karena fotonya itu. Kemudian mengembangkan kerjasama pusat SAC dan sistem digital. Jadi ini pelatihan-pelatihan yang sedang kami rencana apakah di minggu depan itu tentang pelatihan game edukasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti tentang game edukasi. Kalau bahan ajar betul-betul kami pisahkan antara sekolah dan perguruan tinggi ya. Jadi kalau ada komunitas yang dekat dengan sekolah ya masuk ke sekolah gitu, atau mahasiswa yang memang senangnya mengembangkan dunia sekolah, nah masuknya ke sekolah. Kalau game edukasi tidak disatukan, mau dosen, mahasiswa, guru dan nah, monetisasi smart apps creator dan sistem digital. Ini kenapa kami mendorong terhadap monetisasi.
Jadi monetisasi Smart Accelerator itu betul-betul kami dorong. Kenapa? Karena untuk bisa menghasilkan nilai ekonomi dengan memanfaatkan SAC. Jadi sudah ada beberapa ya, beli lisensinya dari kami, kemudian dia dapat project gitu ya. Ternyata sama harganya ya. Jadi imbas itu. Kalau itu kan sekali ya. Yang kami harapkan dengan adanya pusat SAC dan juga sistem digital ini bukan proyek sekalian, tapi terus-terusan. Sehingga investasi itu pemasukannya bisa mengganti investasi dengan lebih baik. Nah, ini nilai ekonomi. Itu tahap pertama. Tahap yang keduanya adalah di mana bisa tumbuh inkubator bisnis digital. Nah, ini yang betul kita harapkan banyak. Karena apa? Karena daerah pasti beda-beda. Di sekolah, ya, di sekolah itu istilahnya ada apa namanya ya, entrepreneur ya, kewirausahaan muda SDM. Kami juga sering dapat informasinya. Kalau di SMK kan TEPA misalnya ya, Teaching Factory gitu. Tetapi ya ini bisa juga dari kegiatan ekstrakurikuler. Kalau di mahasiswa sudah jelas ya. Kalau di perguruan tinggi itu memang didorong untuk menumbuhkan inkubator bisnis teknologi. Jadi perguruan tinggi punya atau bisa didirikan lewat komunitas di luar. Untuk apa? Untuk bisa mendorong pertumbuhan usaha-usaha baru, itu startup berbasis digital. Jadi kita bisa banyak sekali yang bisa dikembangkan di sini. Ini adalah kami sudah siapkan Innosi Apps ya. Meskipun tidak secanggihnya Google Play Store, tapi ini adalah awal saja. Jadi kami sendiri memikirkan bagaimana caranya aplikasi-aplikasi yang dibuat itu di samping memang ada yang disebarkan secara free, di mana portfolio dia akan dikenal gitu, ya. Jadi kalau kita masukkan di sini, ya Bapak Ibu sekalian akan dikenal atau juga kita bisa jual. Nah, satu saat memang kami yang ingin jual. Jadi seperti template-template yang dijual. Jadi kita bisa jual 50.000, gitu kan, untuk mempercepat pembuatan aplikasi-aplikasi berbasis ya, SAC. Kemudian kami buat juga Innosi Store. Ya. Sekarang kami coba kerjasama dengan orang luar ya, untuk kami bermitra dengan mereka. Ya. Jadi kami juga jual yang namanya Hydromine, ya. Kemudian juga Creative Studio. Gitu. Ini hanya pancingan saja. Sebenarnya yang kami harapkan adalah nanti ketika sudah tumbuh pusat SAC dan sistem digital, ya kita sendiri yang bisa menjual di sini. Jadi kita bisa mengembangkan banyak. Kemudian InnoSeaLearn, ya, kami juga membuat e-learning. Ya, dan seperti yang kami tadi jelaskan bahwa kalau di e-learning di InnoSeaLearn ini memang full online. Ya. Jadi berbasis video. Ya. Nah, tetapi ternyata kita tidak bisa itu. Kita harus bisa menggabungkan dengan Google Meet atau Zoom atau bahkan harus ketemu tatap muka. Jadi ini salah satu sarana yang sudah kami kembangkan. Nah, kerjasama dengan sekolah bagaimana? Jadi kerjasama dengan sekolah itu yaitu mengembangkan kerjasama pusat SAC dan digital dengan sekolah. Pertama adalah pelatihan dan webinar bahan ajar untuk bahan ajar. Supaya segera Indonesia itu banyak sekali bahan-bahan yang bisa dipelajari oleh siswa. Bahan ajar berbasis SAC dan sistem digital untuk sekolah dan sekolah lainnya. Jadi kalau misalnya ada di satu daerah, ada satu sekolah mengembangkan pusat SAC dan sistem digital bersama kami, bisa segera untuk gimana sih supaya terjadinya pelatihan bahan ajar sehingga guru-guru juga banyak dan bisa kerjasama. Ya, kerjasama untuk membuat bahan ajar sehingga semua materi sudah bisa dipelajari dengan baik ya, siswa. Kemudian pengembangan kreativitas siswa. Jadi juga menumbuhkan bagaimana kreativitas siswa tentang kesenian, kebudayaan, olahraga itu menggunakan SAC. Tujuannya tadi ya, sebagai persiapan mereka punya kemampuan kreativitas di masa depan. Artinya lebih baik dari kita. Dan tentunya diharapkan bisa mengembangkan monetisasi. Nah, monetisasi SAC ya, sebagai landasan pertumbuhan kewirausahaan SDM sekolah.
Dan juga ini kami akan memberikan afiliasi bisnis SAC. Jadi kalau nanti memberikan pelatihan, juga nanti bisa memasarkan SAC-nya itu sendiri, ya, seperti itu. Tapi itu kan hanya alat saja. Yang kita harapkan monetisasi SAC. Dan itu banyak sekali peluang. Kalau untuk kalangan guru, ya, sangat banyak. Bahasa Inggris, untuk matematika, dan seterusnya. Jadi kami juga memberikan afiliasi bisnis SAC. Kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi mengembangkan kerjasama pusat SAC dan sistem digital dan perguruan tinggi, tentunya pertama kali tetap bahan ajar. Nah, supaya siswa kita, mahasiswa kita itu bisa mendapatkan akses, ya, pengetahuan dan seterusnya dengan mobile, dengan lebih cepat, baik. Dan juga bisa mengajarkan ke perguruan tinggi dan sekolah lain. Perguruan tinggi lainnya dan sekolah. Jadi kalau sekolah kan tidak mungkin ya mengajar ke perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi kan punya kewajiban mengajar ke sekolah, gitu ya. Berbagi ke guru-guru dan seterusnya. Jadi memberikan pelatihannya di samping untuk perguruan tinggi setempat, ya, yang bersangkutan juga ke perguruan tinggi lainnya dan juga sekolah. Pengembangan kreativitas mahasiswa perguruan tinggi, ya, dengan SAC. Nah, perbedaannya tentu ada beda ya dengan siswa. Kalau kreativitas mahasiswa kan memang disiapkan dia jadi startup, ya, di masa depan. Jadi kalau dia tidak bekerja sudah punya keahlian sendiri, atau dia pun bisa jadi startup. Pengembangan produk, ya, dan layanan konsultan dengan SAC dan sistem digital untuk pemerintahan, ya, perusahaan atau umum. Jadi bisa bersama-sama, ya, kita sama-sama untuk jadi layanan konsultan atau pengembangan produk untuk pemerintah, perusahaan, umum di tempat. Dan juga pengembangan monetisasi, ya, SAC dan sistem digital, dan juga pertumbuhan inkubator bisnis teknologi. Ya. Jadi dengan adanya kerjasama itu diharapkan kami ingin mendorong pertumbuhan inkubator bisnis teknologi, ya, untuk mendorong pertumbuhan startup berbasis digital. Dan juga kami memberikan untuk afiliasi bisnis tentunya. Jadi kami juga berikan afiliasi bisnis. Kalau untuk komunitas, ya, kalau Bapak Ibu sekalian mengembangkan di perguruan tinggi atau di sekolah cukup ini, ya tentunya pakai komunitas. Ya. Kalau pakai komunitas, ya tetap memberikan pelatihan webinar SAC, ya, hanya lebih umum. Ya. Jadi bisa memberikan pelatihan macam-macam. Bisa untuk game edukasi, bisa untuk promosi, bisa untuk pemerintahan dan seterusnya. Jadi juga untuk perguruan sekolah, perguruan tinggi, dan sekolah, dan juga umum. Kita bisa memberikan pelatihan seperti itu. Kemudian juga mengembangkan kreativitas komunitas-komunitas. Jadi kalau ada komunitas, kita tumbuhkan SDM-nya, atau komunitas-komunitas lainnya. Kemudian juga dengan komunitas, yaitu pengembangan produk dan layanan konsultan, dengan SAC dan sistem digital untuk pemerintahan, perusahaan, ya, dan umum. Nah, kita juga dengan komunitas bisa lakukan. Dan tentunya komunitas didorong untuk juga sama, ya, memiliki pertumbuhan inkubator bisnis teknologi dan startup digital. Nah, kenapa komunitas kami dorong untuk menjadi inkubator, ya, dan juga startup, bahkan bisa mendidik atau mencetak startup digital, ya. Jangan sampai komunitas jadi hobi. Nah, jadi sudah ada beberapa yang kami temukan, ya, komunitas itu betul-betul akhirnya jadi punya inkubator bisnis. Di Surabaya itu komunitas akhirnya ada beberapa di antara mereka mendirikan inkubator, sehingga inkubatornya bisa mencetak komunitas itu, dia komunitasnya mendirikan startup, gitu, ya, dan bisa dibina oleh inkubator itu. Padahal inkubatornya asalnya dari komunitas. Nah, ini pun sama, ya, untuk supaya terbangunnya inkubator bisnis dan akhirnya bisa mendorong pertumbuhan startup. Dan juga sama, ya, kami juga akan memberikan afiliasi bisnis SAC dengan komunitas. Nah, bagaimana kita memulai mengembangkan kerjasama ini? Pertama tentunya membuat MOU. Kita buat MOU kerjasamanya, kemudian nanti menjadi afiliasi bisnis SAC Indonesia. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memasarkan SAC, ya, di sekitaran atau ke Indonesia terserah, karena ini sifatnya online, ya. Di dunia digital kan online, ya, siapa saja bisa ada yang membeli. Tapi dan dia pakai kode, sehingga masing-masing akan beda.
Kemudian mengadakan pelatihan online ya, selanjutnya didorong orang yang sudah melakukan sekolah atau perguruan tinggi atau komunitas ya, Bapak Ibu sekalian bisa mengadakan pelatihan, bisa membuat pelatihan online dan juga tatap muka dan jadi kami bisa ngajukan untuk sama-sama mengadakan pelatihan SAC misalkan secara tatap muka. Jadi nanti biayanya bisa kami sampaikan ya apa saja. Tapi yang jelas hitungannya bukan hitungan saya sebagai konsultan senior ya. Konsultan senior kan beda itu cara ngitungnya. Jadi ini betul-betul tapi di dalam kementerian kan ada ya patokannya. Jadi ada patokan itu kan yang Kementerian Keuangan kan patokan atas. Nanti kan tinggal dimainkan harganya pasti ke bawah, bukan ke atas. Jadi ini sangat beda sehingga kalau kami tatap muka juga beda. Atau mungkin di satu saat, satu waktu ketika kami punya investasi ya, kami bisa berinvestasi di tempat Bapak Ibu sekalian. Membuka kantor seperti di sana sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menjadi bagian komunitas. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, Smart Creator ini menjadi perangkat untuk membuat aplikasi mobile apps ya, multimedia interaktif dengan mudah, cepat, dan tanpa programming, serta sangat mudah diintegrasikan dengan web service yang melimpah. Nah, kami kasih catatan tanpa programming dan web service yang melimpah. Karena web service betul-betul sangat melimpah. Bapak Ibu sekalian mungkin tidak bisa membayangkan, ternyata ada startup di dunia ini. Jadi startupnya aneh-aneh saja ke orang luar. Jadi dia tahu betul bahwa Bapak Ibu sekalian kalau masuk di Google Site itu Bapak Ibu sekalian kan nggak bisa memasukkan diskusi di situ. Ya. Jadi kalau ada tulisan di situ ada orang feedback atau diskusi kan tidak ada, tidak bisa. Ya. Kalau yang dulu, yang klasik dulu ada, tapi kemungkinan sudah ditutup ya yang klasik. Nah, jadi ada satu startup dia ngembangkan, dia tahu peluang itu. Dia ngembangkan forum diskusi. Dan forum diskusinya itu bisa ditempelkan ke aplikasi kita, ke SAC. Jadi kalau di SAC itu di situ ada video gitu, dan orang ingin diajak diskusi tentang video itu, di dalam halaman SAC ada videonya gitu, kemudian kita ingin ajak diskusi, tempelkan saja di situ, nanti kita ajak mereka diskusi. Masuk ke dalam forum dan diskusi. Jadi bisa bayangkan sampai seperti itu ya. Belum lagi kuis dan seterusnya. Dan web service ini sangat melimpah. Di samping kita kalau sudah pusat SAC-nya bagus, kemudian nanti sistem digital, ya nanti kita juga bisa memikirkan bagaimana mengembangkan web service. Jadi web service ini kan sangat banyak. Kemudian mengembangkan kerjasama ini dan juga sistem digital ini, ya juga membuka peluang win-win solution. Jadi bukan menguntungkan sebelah pihak, tapi kita win-win solution dan juga jangan lupa kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ya. Nah, jadi kegiatan kerjasama meliputi pelatihan, webinar, ya, pengembangan SDM, SAC, dan sistem digital, pengembangan produk, konsultasi, dan pemasaran atau afiliasi. Nah, itu adalah tentang inti daripada kerjasama yang ingin dibangun di pusat SAC dan sistem digital. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Silakan di antara Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau sampaikan.